Inu, waset dah nih bocah yang palkor nih. Kalau dibilangin batu banget nih anak atuh. Iya. Mungkin yang harus kita lurusin terjadi di masyarakat santunan yatim. Ini sebenarnya agak bahaya ya. Ntar habis itu minta sumbangan. Jangan dipakai buat jaga kakak yang bener tuh. Minta sumbangan. Iya, Ustaz. Nanti dapat sumbangannya berapa? Disunat lagi, dipotong lagi. Peri, nah ini dia anak yatim nih. Inu, waset dah nih bocah yang palkor nih. Kalau dibilangin batu banget nih anak atuh. Iya. Dahlia. Nah, ini nih, ini lempengan emaknya janda pirang nih, bukan main. Gua checklist dulu atuh, ya enggak. Apalagi nih. Mbak Erik nih, kayaknya ada nih, gue checklist juga Erik. Assalamualaikum. Masya Allah. warahmatullahi Gue datang sama Ustadz sampai lo nggak lihat lo. Iya Ustadz. Bukan dah. Bang, salim dulu. Iya. Masya Allah. Sehat Bang? Alhamdulillah Bang. Lagi ngapain lo? Udah Iya, gak usah iya. banyak-banyak dah. Pokoknya gue yang penting yang manis ada, Apaan? korma ajwa ada. Ini lagi tulis menu buka puasa. Agak, ini lagi nulis anak-anak yang palkor, yang anak-anak Palkor apa sih? yatim. Palkor gorengan. Oh, Iya. si Inu gorengan itu. Nah, itu dia, Wah, palkor buat itu gua Ini cari. ngomong nih data anak-anak semua, maksudnya ada apa sih? Iya, data anak-anak yatim Bang. Oh, Masya Allah. Ngedata nih kita. Lu lagi ngedata? Iya. Ceritanya lagi ngedata buat apa? Ya ntar ada santunan lah, ntar segala macem gitu. Panitia? Bang. Panitia. Panitia hewan kurban? Buset. Panitia apa? Anak yatim Bang. Oh, Dia juga dia lagi anak yatim. gitu. Buset, hewan kurban. Kirain gue Masih panitia hewan jauh, kurban. Bang. Ya udah gini deh, kebetulan kita lagi ngobrol dengan anak yatim. Di dalam bulan puasa ini, anak yatim punya keistimewaan. Masya Allah. Apa tuh, Bang? Lo mau ilmunya denger nih? Mau Bang. Nah, kebetulan deh kita udah sama guru kita. Iya, udah, Sebelumnya Bang, gue coba. sapa dulu di sahabat-sahabat Siap, Ngaso. Bang. Assalamualaikum sahabat-sahabat Ngaso dimanapun berada. Ketemu lagi bersama saya Bintang dan sahabat saya nih, sahabat yang aduh tinggal atu-atunya yang dijual di toko nggak ada lagi. Nah, kita akan ngomongin tentang anak yatim. Mungkin kalau bahasa lengkapnya yatim dan piatu. Tapi kita kan pengen denger deh secara ilmu Islam anak yatim piatu itu apa, dan bagaimana kita menyikapinya. Kebetulan sumber guru kita nih ilmunya ada di sini nih. Masya Kita Allah. langsung tanya aja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. ini si Cablak tadi lagi contreng-contreng checklist tentang anak yatim. Sebenarnya anak yatim menurut Islam itu sebenarnya kayak gimana sih Ustadz? Ya, anak yatim itu man mata abuhu, yang mati atau wafat ayahnya. Oh yatim. Nah, kalau dari Bani Adam mata abuhu, dari bahaim mata ummuhu, matat ummuhu. Kalau kalau hewan yang dikatakan anak yatim di hewan itu yang ibunya mati. Oh. Kalau hewan yang ibunya mati. Tapi kalau misalnya apa namanya manusia yang mati atau yang wafat bapaknya. Tentunya sebelum usia baligh. Oh, yatim juga ada ukuran Ustaz? Ada ukurannya. Ada ukurannya. Jadi makanya la yutma hatta yahtalim atau kama qala sallallahu. Tidak dikatakan yatim tidak dikatakan sampai dia bermimpi. Mimpi artinya mimpi basah gitu ya. Itu batasannya. Kalau lebih dari itu udah nggak yatim lagi sebenarnya secara hukumannya, secara hukumnya. Makanya kan kalau misalnya anak yatim dielus palanya ya. Iya. Kalau yang dielus palanya udah ABG 17 tahun. Waduh, Anak hasrat.
Iya. Asal jangan ngelus juga gitu. Pak Haji ngelusnya beda ya. Milih-milih. Nah, itu yang pakor itu tuh Ustaz yang namanya Inu tuh. Itu. Udah tua itu. Udah tua. Jadi Kalau udah iya. tua kan tadi Ustaz ngomong Apa? ada ukurannya. Oh, ada ukuran. Kalau udah balik, Iya. udah nggak yatim lagi. Oh, udah nggak Ya. yatim lagi. Makanya nih Aduh. pentingnya kita ngaji ilmu ini. Lanjut guru. Iya, makanya yang mungkin yang harus kita lurusin terjadi di masyarakat santunan yatim. Ini sebenarnya agak bahaya ya. Ketika menyebut santunan yatim harus benar ya anak yatimnya. Nah, nggak masuk kalau misalnya ibunya wafat, bapaknya ada. Nah, Gitu. Ibunya wafat, bapaknya ada itu bukan dikatakan yatim. Kemudian bapaknya wafat, tapi usianya udah lewat dari usia baligh. Macam 17 tahun, 18 tahun. Atau kelas 3 SMA. Oh iya. Kadang-kadang Si anak tersebut maksudnya. anaknya udah kelas 3 SMA. Itu udah lewat dari usia baligh ya. Ya artinya nggak bisa lagi dikatakan yatim. Makanya kalau mau cari selamatnya santunan yatim dan duafa. Santunan yatim dan kaum orang-orang yang lemah dari segi ekonominya. Jadi kalau misalnya udah sampai dia kelas 3 SMA, kok nih emang yatim nih? Enggak, dia enggak yatim, tapi duafa. Karena gitu. dia ayahnya udah wafat, yang nafkah ini uminya aja, ya, keterbatasan. Maka dikatakannya duafa. Ini orang yang duafa, yang dibantu fakir miskin ya dibantu. Gitu. Nah. Gitu. Lu jangan salah tulis lo proposal. Buat anak yatim. Tadi gue liat ada yang dibuletin lagi tuh. Siapa tuh yang dibuletin tuh? Tuh, Dahlia. Dahlia tuh siapa tuh? Maknya janda pirang. Alah bujuk dah. Jangan kemana-mana dulu. Sahabat-sahabat ngaso, itu dia tadi sekilas topik kita tentang yatim. Masih ada rentetan ilmu nih tentang yatim. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso, masih ketemu lagi dengan saya. Kita tadi udah ngobrolin yatim dan sahabat saya juga tadi cablak nih lagi ngedata. Ini bulan puasa mau dikasih santunan yatim. Tapi sebelum kita melakukan itu semua, ini gudangnya ilmu ada di sini nih. Ustadz, kalau kita bicara tentang santunan yatim, tadi kan Ustadz bilang jangan sebut yatim kalau udah umurnya udah lewat. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kalau yatim itu, maaf ya Ustadz ya, kalau yatim itu berkecukupan Ustadz, apakah dia perlu disantunin apa gimana tuh Ustadz? Kadang-kadang kan maaf ya Ustadz ya, ada yang bapaknya konglomerat, punya perusahaan 7 gitu. Tapi kadang-kadang namanya suka ada di masjid tuh Ustadz, si A, anak yatim kan, kata dia. Maka saya bilang, waduh, ini sebenarnya kacamata Islam itu gimana Ustadz ngelihatnya? Jadi sebenarnya kita harus memaknai luas santunan ya. Santunan di sini bukan lagi cuman kita menyantuni dari sisi ekonomi aja. Bagusnya itu ada santunan sisi pendidikan, perhatian. Mungkin kalau kita cuman selama ini santunan ngasih duit, ngasih bantuan, enggak, kasih perhatian. Dia anak yatim itu kehilangan ayahnya. Dari usia kecil dia nggak ada perhatian dari ayahnya. Makanya tadi cablak bagus banget dia ngejar. Nah nih
gimana nih emaknya janda Masya nih, gimana? Allah. Itu Lu mah Mantep, Bang. kucing kurus Itu mah tadi jadi kagak papan. denger Lu tadi. ada mau nyimpan. iya, jadi bonus sebenarnya ngasih perhatian anak yatim, perhatiin juga emaknya, kata kasih perhatiin emaknya. Ini bonus juga perhatiin anak yatimnya. Tuh yang disebut buy one get one, Bang. Buy one get one. Buy Iya. one get Kayak beli one. celana di mall lu beli baju aja di pasar malam kayak lu. Iya, Lanjut, jadi Guru. kayak begitu ya. Mungkin dia dari sisi hartanya udah mencukupi, tapi mungkin ada sisi lain yang harus kita masuk di situ. Oh, gitu. Dia kehilangan sosok ayah. Iya. Gimana caranya kehidupan orang tanpa kehadiran seorang ayah? Dari usia kecilnya pasti ya merindukan kasih sayang, pengen ada perhatian lebih. Nah, orang-orang terdekatnya bisa hadir menggantikan posisi ayah. Mungkin pamannya, ya, pamannya hadir situ menggantikan posisi ayahnya. Syukur-syukur kalau sampai dinikahin nih ibunya kan. Nah, itu sekaligus tuh menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim. Memberikan perhatian kepada anak yatim. Bisa menang dengan banyak cara kayak lagi. begitu. Ilmu tuh, Bang. Menang banyak lagi aja. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, ya gimana kalau orang kaya? Ya orang kaya ya udah berhak nggak dapat santunan yatim? Berhak. Oh, walaupun dia maaf ya Ustaz, anak konglomerat berhak. Nah, secara hukum ya berhak aja karena dia masuk kategori yatim. Belak, dengerin. Iya, Bang. Ustaz, kalau kita bicara yatim, gimana sih Ustaz dulu kedekatan Nabi Muhammad SAW dengan anak yatim, Ustaz? Nah, ya Rasulullah SAW memberikan perhatian luar biasa kepada anak yatim karena beliau sendiri anak yatim. Oh iya, benar-benar. Beliau sendiri anak yatim, kita mengetahui Rasulullah lahir, ayahnya sudah wafat. Bahkan yatim piatu. Usia 6 tahun, uminya wafat. Uminya wafat. Kemudian usia 8 tahun, siapa lagi yang wafat? Pamannya wafat. Kakeknya wafat. Oh, kakeknya wafat. Kakeknya wafat, Abdul Muthalib. Kakeknya wafat. Artinya luar biasa tuh bertubi-tubi Rasulullah SAW masa kecilnya, perjuangannya luar biasa. Perjuangan luar biasa. Tanpa kehadiran seorang ayah, tanpa kehadiran seorang umi di usia 6 tahun, kakeknya juga wafat. Dan ya sebenarnya di sini ada hikmah ilahiyahnya bahwa Nabi SAW dalam usia di masa kecilnya itu nggak ada campur tangan makhluk, tapi campur tangan pendidikannya langsung dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan ini didikan Abdullah nih, ayahnya, makanya bisa jadi kayak Nabi dia. Enggak, ini langsung adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidikku adalah Allah, maka jadilah sebaik-baiknya pendidikan. Nah, Rasulullah SAW sosok anak yatim. Maka gimana sih namanya beliau merasakan anak yatim? Dia kurang perhatian. Nah, gimana dan maka pada ketika beliau sudah dilantik menjadi nabi, memberikan perhatian luar biasa dalam sabdanya, ana wa kafilul yatim fil jannati kahatain. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim di surga kedudukannya dekat seperti dua jari. Masya Allah. Di surga. Nah, ini kan dekat. Di surga itu cakep. Apalagi dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini upaya yang paling efektif adalah salah satunya dengan menyantuni, memberikan perhatian kepada anak yatim. Ada orang yang mendekati Nabi lewat jalur selawat. Aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat posisi duduknya dengan aku di hari kiamat, yang paling banyak selawatnya. Dengan selawat. Yang ini lewat jalur santunan yatim. Silahkan dengan kemampuannya. Kalau ada kita punya kemampuan lebih, berikan perhatian lebih kepada anak yatim. Berarti bukan hanya bentuk uang ya Ustaz ya? Bukan hanya dalam bentuk uang. Bentuk perhatian. Bentuk kasih sayang. Ya. Dan tapi sebenarnya ngeri-ngeri sedap juga ketika ngurus anak yatim. Kalau kita gagal dalam mengurus anak yatim, ada ancaman tersendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Orang yang makan harta anak yatim dengan cara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Itu hakikatnya dia makan api di dalam perutnya. Jadi api nih di dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, kelak bakalan masuk neraka sa'ir. Gara-gara apa itu? Gara-gara ngambil harta anak yatim dengan cara zalim. Maka di sini pelajarannya, kalau mau jadi orang yang memberikan santunan anak yatim atau pengen ngurus yatim, urus dengan yang terbaik.
urus dengan yang terbaik, dengan profesional. Karena tadi pahalanya juga nggak kira-kira ya. Pahalanya nggak kira-kira. Bersamaan Nabi. Nah, pahalanya bisa membersamai Nabi SAW dengan posisi yang dekat. Tapi dosanya- kalau gagal, dosanya juga nggak kira-kira. nyungsepnya di neraka sair. Nyungsepnya di neraka sair. Maka dalam Al-Quran Allah juga berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Di sini ada langkah pencegahan preventif dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi orang yang nggak mampu, jangan mendekati harta anak yatim. Nih cablak nih mendata anak yatim nih. Nah, ini nih. Ya. Nih. Ntar Loh, habis itu minta sumbangan. Jangan dipakai buat kakak-kakak yang bener tuh. Minta sumbangan. Iya, Ustaz. Nanti dapat sumbangannya berapa, disunat lagi, dipotong lagi, buat konsumsi panitia, buat apa nah? Udah kalau udah buat anak yatim, buat anak yatim udah. Iya. Berarti panitia nggak berhak dong, Ustaz. Kagak berhak, kagak bisa. Kagak dong. Kalau udah dibilang bos, makanya kan di sini santunan yatim ente disuruh apa istilah volunteer ya, Iya, volunteer. sukarela, Relawan. relawan, Relawan. Jangan Rela, lo, iya. jangan lo minta berapa bagiannya, Jangan pamrih. jangan minta bagiannya. Hah? Ini yang janda pirang masih rela juga, Ustaz. Bujuk dah lu mah. Iya. Ngincer yatim mah. Lantaran ada emaknya sih. Bukan Iya. main. Kadang yang kejadian gitu, dia hobi ngumpulin sumbangan dana, taruh terkumpul berapa, dikeluarin buat anak yatim, sisanya dia pegang buat dia, buat panitia Ya, dan mungkin sebagainya. ada oknum kayak gitu. Ada oknum kayak begitu. Nah yang kayak gini udah nggak usah ngurusin anak yatim deh. Iya. Kalau kasih ke yang lain aja, bahaya. Kalau kayak begini malah jadi bahaya. Yang tadi Ustadz bilang, kalau kita benar, Allah nggak, apa namanya, Allah udah siapin keistimewaan. Keistimewaan. Tapi kalau kita nggak benar, Masya Allah, Allah juga udah siapin ganjarannya. Ganjarannya. Ya Allah, blak. Mundur kali ya jadi Hah? panitia ini kalau urusannya begini. Tapi juga ya. bukan berarti kita mundur. Jangan tetap optimis. Tetap maju Karena terus yang nih, kayak Ustaz. begini keuntungannya nggak nampak dalam hal materi. Tahu-tahu ada keberkahan dari jalur-jalur yang lain. Maju terus nih, Ustaz. Maju terus. Demi janda pirang, Bang. Masya Allah. Salah. Iya. Mengada mau. Iya, maju terus gitu. Nanti ada keberkahannya dari jalur-jalur yang lain, dari jalur yang lain. Nggak dapat untung di sini, nanti dari untung yang lain. Kan kata Rasulullah SAW, ubghunid du'afa fa innama tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Kumpulkanlah oleh kalian orang-orang yang lemah. Karena biasanya kalian ditolong dan diberi rezeki karena kehadiran mereka. Allah. Gara-gara di rumah lu ada yatim, ya, gara-gara di rumah lu yatim, tuh rezeki ngalir aja. Ada aja. Ada aja tuh. Gara-gara apa? Ini ada orang lemah, ada orang yang membutuhkan, ada siapa yang rezeki ngalir gitu. Jadi makanya ini sebagai bentuk tawassul. Oh, Sebagai bentuk tawassul. asbabnya dia. Sebab ngundang rezeki, gimana nih ngundang rezeki? Salah satunya udah nih kita ngerawat anak yatim di sini. Tahu-tahu ada rezeki yang keberkahan dari jalur. Yang penting tulus ya, Ustaz ya. Nah, Nggak betul. boleh dipotong sunat nih. Nggak dana nih, boleh dana-dana dipotong ini di nih. sunat. Nah. Tuh, Bang. Paham gue maksud lo? Guru, terakhir pertanyaannya nih Guru. Kalau ada di antara, mungkin buat saya dan teman-teman sahabat ngaso dimanapun ini menjadi ilmu. Kalau ada di antara keluarga kita, keponakan kita, bapaknya meninggal. Nah, si yatim ini jadi tanggung jawab kita dari keluarga pihak ayah atau dari keluarga pihak ibunya, Guru? Si yatim ini, Guru. Nah, nggak ada aturan baku. Ini punya tanggung jawab ayahnya, tanggung jawab dari keluarga ibunya. Enggak. Sama-sama. nggak ada. Oh, Itu sama-sama. Diungkapkan dalam hadis al-khalatu bimanzilatil bahwa bibi itu kedudukannya sama kayak seorang ibu. Sama juga paman itu kedudukannya sama kayak seperti seorang ayah. Nah, makanya kan paman kalau anak perempuan sentuhan paman batal nggak? Enggak. Enggak, Iya. karena sama. Oh. Dia tuh kayak ayah kita. Ayahnya. Maka sebenarnya udah ini juga anak seorang paman, ini anak kita juga. Nah, ini anak kita juga dan dia apalagi kita harus memberikan perhatian lebih ini udah nggak ada orang tuanya. Maka anehlah orang tuanya yang hadir di sini, yang membimbing, mengingatkan. Karena kan biar bagaimanapun orang lebih tua lebih pengalaman. Lebih pengalaman, bisa memberikan arahan, bisa memberikan saran. Jangan kayak begini, jangan kerjain ini. Ente, karena orang berpengalaman langkahnya lebih banyak. Ya, langkahnya lebih banyak. Nah, dibanding dia yang masih kecil.
maka silahkan curahkan perhatian dari jalur mana aja. Dari berarti jalur keluarga keluarga ibu ibunya, boleh. dari keluarga bapaknya boleh. Dari luar pun juga mau ngasih perhatian ke anak yatim yang boleh-boleh aja, sah-sah aja. Begitu. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, itu dia tadi ilmu kita tentang anak yatim piatu. Karena tadi Ustadz ngomong Allah mempersiapkan pahala yang istimewa untuk orang yang benar memperlakukan anak yatim dari segi santunan bahkan yang lain-lainnya. Tapi Allah juga mempersiapkan ganjaran yang setimpal untuk orang yang sering menzolimi anak yatim. Begitu guru ya? Betul. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum masuk kesimpulan kita jeda sejenak. Jangan kemana-mana, masih bersama saya dan Cablak setelah yang satu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso, udah deket nih mau masuk buka puasa. Tadi kita udah ngobrolin tentang ilmu bersama guru kita, yaitu tentang kemuliaan yatim. Dan bahkan kita juga sempat dengar ilmu lagi, siapa sih yang bertanggung jawab terhadap yatim. Bisa dari pihak keluarga bapak dan bisa juga dari keluarga ibu. Sebelum kita masuk kesimpulan, ini sahabat saya nih lagi ngedata anak yatim. Cuman nih datanya ada maunya. Ya Blak ya, tadi dengar ya Ustaz ngomong ya. Dengar, Nah, Bang. jangan kemana-mana dulu loh, ini masih ada kesimpulannya nih. Iya. Silakan guru kesimpulannya. Ya, baik. Kita ambil pelajaran dari anak yatim. Anak yatim ini anak yang istimewa. Anak yang istimewa. Kalau kita berhasil mendidiknya mendapatkan keistimewaan. Kalau kita berhasil menyantuninya kita mendapatkan keistimewaan. Kalau kita gagal, kita mendapatkan kesengsaraan. Silahkan kalau emang dirasa mampu menjalankan amanah, rawat anak yatim, santunin anak yatim. Tapi kalau emang dirasa nggak bisa, nggak mampu, mendingan jangan deh, mendingan jangan. Ya. Dan biasanya sekarang masih di bulan suci Ramadan, anak yatim laku. Wah. Ya, anak yatim laku. Kadang kita mencari anak yatim itu, Jadi eksploitasi. iya laku udah pokoknya. Tanggal segini bentrok undangan, bentrok sini. Kayak begitu anak yatim. Mudah-mudahan kebaikan tersebut bukan cuma di bulan suci Ramadan aja. Amin. Jadi bisa berkelanjutan memberikan perhatian anak yatim bukan cuma di bulan Ramadan aja. Kalau hanya di bulan Ramadan aja kita perhatian, di bulan lainnya siapa yang memberikan perhatian? Khawatir nanti orang-orang di luar dari yang tidak bertanggung jawab memberikan perhatian sampai dia memiliki kecenderungan dan naudzubillah berpindah dari keyakinan Islam. Itu yang dikhawatirkan. Makanya kita mempunyai ukhuwah kebersamaan untuk sama-sama ngurusin yatim Ustaz. Walaupun kita nggak kenal ya Ustaz. Nah, meskipun nggak kenal. Alhamdulillah, terima kasih guru. Udah, Bang. Mau kemana? Mau ngedata dulu ini. Mau kemana? Tenang sini. Ngedata. Ngedata apaan? Anak yatim. Ini. Data kapan tadi udah? Hah? Tadi Kok udah. belum semua. Dulu. Iya. Kalau lo pergi yang nyariin bukanku siapa? Nah, ini nyari sendiri. Lah. Ini gua pentingan ini nih anak Pentingan yatim nih. pentingan Ya. anak yatim. Iya, Pentingan anak yatim. Barangkali nih, Pentingan Bang. emaknya kali lu. Nah, barangkali Masya ketemu di Allah. jalan. Ini guru sama gua mau buka ini, minta buka puasa. Kayak kali lu dulu, Bang. Apa gua dulu? Iya, di jalan diri. Terus lu kagak nyediain bukan? Ya lu kali-kali buat Ustadz dicariin diri nih gue yang penting nih. Gue tadi sahur cuma ngedata nambah nih. mira terus doang. Sudah. Masa lu mau kemana jadi ini? Tetap gue mau berangkat mau ngedata, Ya Bang. Allah. Ustadz, aneh pamit dulu Ustadz, mau ngedata Ustadz. Kan main dah kalau untuk urusan yatim lo Janda semangat pirang, janda pirang. Assalamualaikum. Janda pirang. Pala lo pirang. Alhamdulillah sahabat-sahabat ngaso, itu dia tadi tentang ilmu yang disampaikan oleh guru kita, yaitu tentang yatim. Mudah-mudahan bisa menjadi penambahan ilmu dan kita bisa terapkan di kehidupan kita.
Jangan kemana-mana, masih ada episode-episode selanjutnya. Masih bersama saya dan guru saya dan sahabat saya tadi udah jalan cablak. Kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya dalam program Ngaso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.